Jadi ini yang memang tidak bisa diterima oleh Al-Quran dan tidak dapat dinyatakan oleh Al-Quran yang mengutip-ngutip tentang misalnya Musa. Intinya Musa, kenapa Musa begini-begini. Karena di dalam Al-Quran cuma mengkisahkan cuma sebuah kisah, tapi detailnya Musa tentang rencana Allah itu tidak dijabarkan. Benang merah keselamatan itu tidak dijabarkan di dalam Al-Quran. Tapi itu ada di dalam Alkitab yang kalau dilihat itu dari semenjak manusia jatuh dalam dosa sampai kepada Nabi Zakaria itu misteri. Tapi itu nanti dibuka mulai. Lanjut, boleh nggak disertakan dalilnya gitu? Jadi biar kita itu debatnya ilmiah gitu loh, diskusinya berdasarkan ilmiah. Jadi pakai data gitu, Pak. Oh ya betul. Tapi saya sudah katakan tadi, saya diskusi dengan Pak Alif ya. Saya bukan di rumah. HP saya cuma satu. Ya nanti datanya ada di yang saya bisa monitor di televisi. Jadi itu memang kesulitannya. Kalau diskusi memang tidak ada data, saya akui itu. Tapi saya jarang sih kalau mengatakan berarti ini repot, tidak ada data. Kalau nggak pakai data berarti cuma asumsi dong, repot gitu loh. Ya oke lah kalau begitu memang kita nggak bisa ya. Karena saya juga agak malu sih kalau memang tidak ada data. Tapi kalau kita sudah pengalaman dengan Pak Alif, ini kita sudah sering menampilkan data loh. Begitu. Ya berarti kan udah hafal kan datanya. Kalau nggak bisa lah Bu. Soalnya sering kan udah kami ngerti lah di mana. Ya kan di dalam Alkitab itu kan berbeda dengan Al-Quran. Kitabnya banyak. Kitabnya, pasalnya, ayatnya, dalilnya banyak. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai itu ayat hafalan. Balik. Gitu. Balik. Maksudnya gini loh Pak Jordan. Jadi misalnya Bapak gini ya, kayak aku nih. Misalnya aku sekarang mau bantah ya apa yang tadi Pak Jordan bilang. Pak Jordan kan bilang Tuhan menjadi manusia gitu. Aku Pak Jordan dengan dalil di bilangan 23 ayat 19. Walaupun saya nggak hafal kalimatnya, tapi di situ saya mengerti di situ bahwa Allah itu bukanlah manusia, bukan pula anak manusia. Jadi secara garis besar gitu. Jadi benar-benar pakai data kayak tadi di Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 11. Jadi benar-benar kita itu pakai data gitu loh Pak. Coba Ibu lihat aja. Ya, aku kasih data ya. Mungkin ini agak apa tapi biar aja. Coba Ibu lihat di dalam Lukas 2 ayat 11. Baru di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu perkataan daripada malaikat ketika menyatakan kelahiran Yesus kepada gembala-gembala. Ya. Baru di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 kalau nggak salah itu. Itu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 firman yang adalah Allah itu juga menjadi manusia, Pak. Ibu. Tadi kalau dari Lukas ya, Lukas 2 ayat 11 ya. Ya. Sebelum saya untuk menanggapi kalimatnya, saya ingin ke original teksnya dulu Pak, karena di situ yang Bapak bilang kan telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Tuhan, ya. Ternyata di situ ya sama Pak, itu original teksnya kurios, jadi kurios yang dihormati di Bible gitu. Jadi saya nggak bilang itu teos ya, karena saya tidak menemukan Yesus itu teos. Nah terus mengenai juru selamat. Filipi 2 coba lihat di Filipi 2. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 10. Ini aja satu belum kelar udah ke Filipi. Pindah dulu Pak, Lukas 2:11 dulu Pak. Oh iya Pak Andi. Juru selamat ya, telah lahir bagimu juru selamat. Saya nggak kaget Pak, karena yang namanya semua nabi, semua utusan ya, itu diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya, supaya umatnya itu tidak tersesat gitu. Supaya tidak binasa kan seperti itu. Jadi biasa aja gitu. Terus yang yang lainnya di Filipi berapa Pak? Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 6 sampai 8. Nah. Filipi ya. Jadi ini bukan perkataan Yesus ya kalau Filipi ya. Filipi. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu seperti milik yang harus. Oh, sambil open cam ya. Ya.
Udah jelas Dia itu, Mbak. walaupun dalam Walau rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat kepada siapa ya ini ya? Bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, Tuhannya Di mati. dalam tugas pengutusan, Bu. Dalam ketaatannya di dalam pengutusannya itu. Pengutusan. Berarti dia Iya, diutus pengutusan. siapa? Iya, makanya itu yang saya katakan bahwa Tuhan yang menjadi manusia, yang mengutus ternyata dialah yang dirinya yang diutus. Dan Itulah. ayat Filipi ini yang tadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8 perkataannya Paulus ya, bukan perkataannya Yesus gitu loh. Kita sebagai pengikut Yesus, jadi percaya Yesus bilang gitu. Oh ya, kalau memang itu tidak bisa diterima, apa bedanya juga dengan Al-Quran, kalaupun itu cuma kesaksian daripada Nabi Muhammad. Itu kan perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Mana Sekarang Allah mengatakan bahwa dirinya itu adalah maha kuasa dan lain-lain sebagainya. Izin dulu, Mbak. Izin gini, Pak Jordan. Kalau Pak Jordan mau pakai ini nggak apa-apa. Kan jelas di sana Pak Jordan ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya artinya Yesus ini tidak setara Pak dengan Allah gitu. Pak, saya betul ya Pak ya? Gini. Jelas di sini loh. Gini Pak, jelas banget loh kata pembukanya. Tidak, Yesus tidak setara dengan Allah gitu. Itu poinnya di situ. Ya silahkan saja Bapak mengatakan itu. Tapi memang tunggu dulu. Maksudnya gini. Tadi gini loh. Saya kan saya kan sudah dibantah. Kan mengatakan apakah saya tidak harus menyangka juga? Silakan. Kalau misalnya mau mengasumsi begini-begini terhadap apa yang saya katakan, silahkan aja. Tapi kalau ingin dibantai, ya mohon sabarlah dulu sedikit lah. Boleh? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya oke. Di dalam hal inilah perlu kita diketahui bahwa istilah-istilah penggunaan kata kesetaraan ya memang ada makna di situ, makna tertentu di situ. Ya, memang seringkali di dalam bahasa-bahasa Alkitab itu sepertinya tidak katakanlah. Apalagi dari kaum muslim itu menganggap sepertinya sebuah kalimat yang katakanlah masih belum ada kejelasan ya. Tapi itu ada kalanya itu dijelaskan di dalam ayat yang lain. Loh, bagaimana itu Allah Tuhan itu datang menjadi manusia. Nah, kan ada perbedaan misalnya di dalam Filipi tadi itu yang diragukan di situ adalah kesetaraan seolah-olah ada Allah yang katakanlah ada beberapa dan kemudian dia ada setara. Ya, jadi Pak di sini mengandung arti bahwa Allah ini ada beberapa di sana. Pak Jordan izin saya sebentar doang. Izin Pak Jordan, data yang Anda bawa, izin ya Mbak sebentar aja. Data yang Anda bawa di Filipi 2:6-8 itu, pertanyaannya satu saja. Apakah di situ Yesus itu setara dengan Allah? Setara atau tidak, Pak? Itu aja intinya. Sebentar, soalnya saya di luar ini kesulitan ini. Saya ulang kalau kesulitan. Sudah paham. Tapi sebentar, aku ada persiapan ini karena Pak, ini Pak, ini loh. Bapak Jordan jujur dulu dong. Data yang Anda bawa ini Filipi 2:6-8. Di sini pertanyaannya, apakah Yesus setara dengan Allah gitu? Silakan. Itu jelas dikatakan itu setara ya, setara. Namun perlu diketahui setara bahwa bagaimana itu kalimatnya Pak? Tidak menganggap, tidak setara Pak. Itu kalimatnya loh Pak. Apa dibacain lagi nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya Yesus tidak setara dengan Allah gitu loh Pak. Tulisan loh. Iya, karena apa? Karena dia telah kealahannya itu telah dia dia katakanlah off-kan ya itu gitu. Oh, jadi kealahannya di off-kan. Tunggu dulu. Harus ada penjelasan. Dalam hari ini kan dia telah menjadi manusia.
Tapi pertanyaan di sini, apakah ketika Allah menjadi manusia kemudian kealahannya itu hilang? Ya, itu tidak hilang, tetapi dari segi pekerjaannya itu ya, itu seringkali dibatasi karena apa? Dia datang untuk menyelamatkan manusia, yaitu untuk menggantikan posisi kematian manusia. Lah itu yang dimaksud di situ, tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seandainya dia tetap mempertahankan itu, pasti dia tidak akan mati loh. Oke, jadi menurut Pak Jordan, gitu loh. jadi menurut Pendeta Jordan ini kealahan masuk dalam diri manusia, terbatas jadinya Pak. Manusia itu terbatas. Bukan Allah, beda Pak. Allah membatasi kemudian menjadi manusia itu berbeda dengan Allah menjadi manusia. Kan di dalam Alkitab itu jelas Allah menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia Pak Jordan, waktu dia menjadi manusia, apakah dia setara dengan Allah? Oh sudah, itu kan sudah tidak menganggap. Itulah yang disebut tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya karena sudah jadi manusia. Iya, artinya Yesus artinya adalah terakhir Yesus ada di muka bumi tidak setara dengan yang menciptakan alam semesta ini, betul? Dialah pencipta itu, tetapi hal ini dia tidak bawa. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Pakai dalil nih. Oh itu yang mengatakan tidak setara, tidak mengambil kesetaraan. Jadi karena dia sudah mengambil rupa manusia, maka itulah yang disebut ketidaksetaraannya lagi. Itu masa setelah menjadi manusia kemudian kealahannya itu terbawa, kan tidak bisa karena itu akan bertentangan dengan imamat Allah bukanlah manusia. Betul kan? Saat orang mengatakan saya tidak setara dengan Tuhan, apakah saya Tuhan juga? Kan Iya, jelas sekali itu. Dia Tuhan, tetapi bagi kami dia tetap itu Allah, sekalipun hal-hal atribut kealahannya dia kosongkan. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa, gimana? Yesus ngomongnya benar apa enggak? Iya betul, karena itulah satu-satunya Allah itu telah berubah, menjelma, berinkarnasi, menjadi manusia. Enggak, tadi ayatnya nggak bilang berubah gitu, enggak. Ya, artinya untuk menjelaskan dari pakai asumsi udah beda lagi memang. Bu, gini, tadi kan dikatakan Allah bukanlah manusia kan? Tapi di sini ketika Allah titik-titik manusia mau dipakai apa di situ? Yang cocok di situ apa? Itu bahasa berubah itu memang tidak, tapi itu sebuah kata untuk kita memahami agar lebih mudah pengertian tentang menjadi, proses menjadi itulah. Apanya yang titik-titik itu apanya gitu loh? Apa? Tadi katanya titik-titik itu apa? Iya. Apanya titik-titik? Bible di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan itu begitu jelas firman menjadi manusia kan. Nah, titik-titik itu saya identikan sinonim dengan kata berubah. Itulah supaya saya mengambil istilah supaya lebih mudah dicerna gitu loh. Oke, saya sapa dulu tamu kehormatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, lanjutkan sahabat-sahabat. Lanjutkan. Terakhir saya Pak Jordan, izin dulu Pak Jordan. Waktu Yesus ini poinnya di sini. Pandi. Saya mau kasih salam dulu sama Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum, saudara saya Jordan. Ketemu lagi kita, Masya Allah. Ya, lanjut Bang, semangat. Coba ya, semangat, Pak Jordan. semangat. Coba terangin Pak. Coba terangin Pak. Waktu Yesus menjadi manusia. Pak Nabiri diam dulu. Waktu Yesus menjadi manusia, sebagaimana Filipi 2:6-8, apakah Yesus itu setara dengan Sang Pencipta atau tidak? Itu aja dulu Pak. Saya koreksi pertanyaannya, bukan Yesus menjadi manusia. Yesus sudah jadi manusia. Sebelum dia jadi manusia, dia itu Allah. Jadi sebelum Yesus jadi manusia itu saya koreksi. Dalilnya karena izin kalau ini Pak Jordan sama Mbak Natalia,
Pak Jordan, ini kok melebar kemana-mana ini. Kita kan membahas tadi, kenapa sampai Ibu Natalia masuk Islam. Ya udah terlanjur jauh Bang Peta. Udah terlanjur jauh, biarin. Jangan. Lanjut cuma pakai Udah terlanjur jauh Bang Peta, tidak biarin. Sudah dengan host. Bang Peta ini, Bang Peta. Oh, siapa Udah terlanjur jauh. Iya betul, saya setuju dengan Bapak tadi karena saya melayani kan diberi kesempatan bertanya kenapa siapa si cantik ini dari Kristen menjadi mualaf gitu, alasannya apa? Tapi karena sudah ada tamu-tamu yang terhormat, jadi inilah pelebaran misalnya jalan yang sempit jadi lebar begitu, alurnya seperti itu. Sebenarnya gini sih, tadi jadi melebar itu karena Pak Jordan itu lari sana lari sini nggak sesuai dalil gitu loh. Iya, tapi kalau misalnya si cantik ini yang bertanya sih nggak masalah. Tapi kalau sudah ada orang lain, ini alurnya akan melebar lebih jauh lagi. Nah, kalau misalnya penjelasan saya sudah melebar, gitu, tolong dikembalikan. Saya ya Pak Jordan ya, Pak Jordan. Kalau gitu gimana? Tadi Pak Jordan bilangnya Allah menjadi manusia kan dengan alasan firman telah menjadi manusia gitu. Sebenarnya semua yang ada itu kan terjadi, semua ada, semua hadir, semua tercipta itu kan karena Allah berfirman, karena Tuhan berfirman, ya kan? Bahkan di Kejadian 1 ayat 3 terang itu jadi kan karena Allah berfirman. Iya. Apakah terang itu Tuhan juga? Kan enggak. Apakah saat Tuhan menciptakan gunung itu Tuhan juga? Enggak. Apakah Tuhan saat menciptakan harimau, macan, monyet, apakah itu Tuhan juga? Kan enggak. Padahal diciptakannya sama dengan firman gitu. Iya, firman. Tadi, ya, betul Bu. Kan dia cuma dengan ucapan maksudnya Bu. Lanjut. Dengan ucapan. Iya. Hanya berfirman kan, tidak perlu bekerja, hanya berkata saja jadi. Lanjut, maksudnya apa? Kenapa jadinya saat Tuhan berfirman kemudian menjadi manusia, lalu kenapa manusia itu dituhankan? Oh ya, jadi memang penggunaan kata firman ini merujuk kepada sosok, bukan perkataan. Nah, untuk saya ya. Tapi bukan perkataan ya. Sebentar Bu. Jadi di dalam kata firman ini, inilah yang disebut dengan hikmat Allah. Hikmat Allah yang dimana hikmat itu dinyatakan lewat kelahiran, proses penjelmaan itu, inkarnasi itulah. Itu Bu. Saya bukakan original teks ya, yang dimaksud Yohanes ya. Di Yohanes. Ya. Itu karena sangat melenceng sekali gitu ya. Penjelasan Bapak ini saya bingung karena dari sumbernya langsung Bible. Iya. Itu kan logos. Dikatakan logos di situ Bu, perkataan. Logos apa gitu? Logos kan perkataan. Iya, kan itu kata kan, firman kan, kata-kata kan. Iya, tapi hikmat itu yang mengandung arti rahasia Allah gitu loh. Jadi berarti yang menulis ini logos adalah kata-kata, adalah firman, tidak menggunakan hikmat ya? Begini, inilah logos perkataan. Inilah yang maksudnya rencana Allah, mahakarya Allah gitu loh. Kebijakan Allah. Ini semua pikiran ya, Allah, karya Allah gitu loh. Bahkan semut pun diciptakan juga karya Allah, itu semua sama. Iya, tapi itu kan berbeda. Berbeda kalau dalam konteks penciptaan. Tapi ini bagaimana dia menjadi manusia gitulah. Nah, gitu tadi loh. ini logos katanya dimaksud sosok, padahal di sini aku lihat logos yang dimaksud firman loh, kata-kata loh. Iya memang. Ada hikmat atau enggak nih yang di Bible Hub ini? Ya memang untuk hal yang seperti itu, secara kalau Bapak Ibu mau merujuk kepada hal-hal yang pengertian harafiah, memang itu tidak akan masuk Bu. Tetapi hal itu bisa diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain Bu. Tidak akan masuk. Berarti penjelasan dari Bible Hub nggak masuk ya Pak ya? Iya, coba misalnya kalau itu kata-kata Bu, coba ayat 3 mengatakan dialah yang menciptakan apa yang ada sekarang ini. Coba lihat ayat 3. Jadi ini bukan merujuk kepada misalnya kata-kata. Ya, menciptakan maka kan di situ. Iya. Makin muter aja ya intinya. Ya silakan. Memang
penjelasan kalau kita melihat dari segi harafiahnya. Ada masalah karena memang menciptakan itu pasti dengan firman, betul Pak? Iya, tapi kan penjelasan firman itu bukanlah sebuah perkataan, tetapi dia merujuk kepada oknum karena itu tidak lepas. Sebentar dulu. Jadi itu tidak lepas dari ayat-ayat penjelasan selanjutnya, Bu. Kalau itu cuma berdiri sendiri, saya setuju dengan Ibu bahwa memang perkataanlah yang menjadi manusia. Tapi di situ mengatakan bahwa ternyata itu firman itu adalah sosok di dalam ayatnya yang ketiga, pencipta loh situ. Ayat yang ketiga ya, Coba lihat ayat 3. Di situ, Bu, kalau nggak salah dia telah berubah menjadi sosok dengan istilah dia di situ. Iya atau dia barangkali. Pak Jordan. Ya, Bu. Ya, Pak, silakan. Yang telah kami lihat, telah kami dengar Apakah yang berkata itu yang menjadi manusia atau kata-kata itu yang menjadi manusia? Beda loh Pak, yang berkata dengan ini kata. mana? Kok nggak sesuai ya sama yang dibilang tadi ya? Itu di dalam ayat 3 apa? Di situ coba dibaca. Iya. Atau iya. Segala sesuatu dijadikan dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah Itu yang nggak ada masalah. Kan tadi bilang di awal, semua terjadi, semua ada, itu juga karena firman. Dan sesuai dengan yang ada di Bible Hub, Yohanes 1 ayat 1, memang Logos itu firman memang, karena Tuhan berfirman jadi manusia, Tuhan berfirman jadi hewan, Tuhan berfirman jadi terang, dari itu ayat 1. Dan di Yohanes 1 ayat 3 nggak ada yang aneh gitu. Memang sesuai karena semuanya segala sesuatu terjadi karena firman, karena Tuhan berfirman. Iya, tapi kan di situ mengatakan bukan lagi mengatakan bahwa firman, tetapi apa? Iya atau dia di situ. Iya, kalau Ibu perhatikan. Iya. Allah itu yang berfirman. Bukan logos, karena di dalam alur ceritanya itu ayatnya yang menjadi inti yaitu ketika di dalam ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia, bukan Allah. Memakai kata Allah di situ. Ini ya, terus berarti ini yang dibilang segala sesuatu oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, itu maksudnya apa? Itu menjelaskan firman itulah yang menciptakan, karena firman itu adalah Allah. Ini loh ya repotnya ya. Ya memang gini Bu. Padahal dia itu adalah sosok. Kemudian di ayat satunya itu adalah firman. Firman itu keluar dari kata-kata. Firman itu adalah kata-kata yang keluar dari siapa? Dari dia siapa? Tuhan. Firman ini kalau saya lihat di dalam alurnya di sini adalah kebijakan Allah, hikmat Allah. Itu yang dimaksud. Kemudian dijelaskan menjadi sosok di dalam ayatnya yang ketiga. Dan di sini ya Pak, di Yohanes 1 ayat 3, dia yang dimaksud itu adalah dia yang berfirman, bukan firman yang berubah jadi kata-kata gitu, bukan. Tapi dia itu berfirman. Karena berfirman itulah makanya jadi manusia. Iya, dialah yang dia kayak Tuhan berfirman, jadilah terang. Makanya apa? Jadilah terang, ya kan? Tapi apakah yang terang itu apakah sama dengan dia yang berfirman? Kan enggak. Jadi biasa aja gitu loh, kayak Tuhan berfirman, dia berfirman gitu. Jadi terang, terus jadi apa lagi, jadi apa. Itu semuanya juga terjadi karena Tuhan berfirman gitu. Dan dia di ayat yang ketiga itu yang dimaksud itu bukan manusia yang dijadikan karena firman itu, bukan. Masa nggak paham-paham sih Pak? Bu, maksudnya gini, perlu diketahui di dalam Alkitab itu sendiri memberikan banyak kesaksian. Seringkali dia memakai nama sesuai dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Jadi sebutan sebenarnya Allah itu bisa menjadi berubah-ubah dengan ketika terjadi sesuatu di sana. Itulah yang terjadi di dalam
nama-nama Israel itu. Mengapa dikatakan Yehova, Rafa, Yehova Jireh, Allah yang mengadakan. Nah itu yang terjadi. Enggak, Pak. Dan ini menjelaskan tentang bagaimana status. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Aku kan masih bernarasi, Bu. Soalnya narasinya ngibul banget gitu loh. Iya memang, Ibu aja ketika Ibu memberikan panjang lebar, saya juga menanggapi agak bingung, tapi saya bersabar, bertahan, karena satu persatu yang harus kita urai di sini. Kalau kita mau gabungkan, nggak bisa nyambung ini, kelamaan nantinya kita ada diskusi. Soalnya Bapak itu berubah-ubah gitu, omongannya tuh nggak sesuai gitu loh Pak. Jadi Bapak tuh nggak usah ngibul gitu. Gimana yang ngibulnya saya di mana? Tapi katanya nama Tuhan bisa berubah-berubah. Ini coba lihat betul. 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Namanya nggak berubah-berubah. Iya Yahweh, tapi kan sabar. Tapi gini, sebutannya adalah tetap Yahweh kan. Tuh coba dulu. Kan sebutannya tetap Yahweh. Namun ketika Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya, kemudian Tuhan menggantikan dengan seekor domba, disitulah Abraham mengatakan apa? Yehova Rafa. Nggak sesuai dengan data kan? Ya memang itulah yang terjadi karena namanya itu disesuaikan. Ya itu yang memang harus ada penyesuaian kata Yahweh itu. Iya, sesuai dengan penutupnya begini Mbak Iriani, tanya aja Pak Jordan. Pak Jordan, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Abraham? Ya jelas Yahweh ya itu sendiri. Itu aja dulu. Kalau nggak sama berubah nih Tuhan nih. Itu aja dulu Mbak, lanjut. Nama, soal nama, tapi oknum tetap sama, sosoknya tetap sama loh. Namaku nih loh, itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi harusnya nggak berubah kan? Kenapa bisa berubah? Iya karena dan memang dipengaruhi. Teksnya itu ditulis Yahweh. Iya Yahweh, tapi kan di sisi lain dia memakai sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan perlu diketahui, Pak, di sini perlu diketahui dalam hukum. Tunggu, Bu. Saya dulu. Iya. Ditanya tiba-tiba jadi Yesus itu. Tunggu, Bu. Tunggu, ya. Oke, saya 1 menit lah. Gini. 1 menit untuk ngibul, silakan. 1 menit ya, jangan panjang-panjang. 1 menit, oke, saya 1 menit. Perlu diketahui di dalam hukum Taurat itu hukum yang pertama, yang kedua apa itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Maka bangsa Israel memakai bukan nama Yahweh, bukan nama sembarangan, tapi memakai apa? Hasem atau Adonai. Jadi kalau saya katakan berubah, saya punya dasar. Karena disesuaikan dengan situasi. Itu juga udah membantah. Itu juga sudah membantah karena di sini disebut apa? Itulah sebutanku turun temurun. Jadi mau menyebutnya juga nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh sembarangan itu nggak boleh. Kamu lagi pup gitu terus nyebut-nyebut nama Tuhan, itu nggak boleh. Terus lagi berdosa tiba-tiba nyebut-nyebut nama Tuhan gitu. Lagi melakukan perbuatan maksiat tapi dimulai dengan nama Tuhan, kan itu konyol, itu sembarangan. Dan Tuhannya itu namanya siapa di situ? Di original teksnya. Di sini nama Tuhannya di sini Yahweh. Ya. Nah, jadi jangan nibul gitu loh, jangan ngarang. Aku pakai kata gitu. Betul itu, Bu. Tetapi coba tanya Yahudi sekarang, apakah mereka kalau berdoa apa mereka memakai nama Yahweh? Sama Yahudi. Iya, tapi faktanya mereka orang Yahudi ya. Jadi sekarang nggak bisa jawab, mau nyuruh aku diskusi sama orang Yahudi, gimana sih? Loh, yang ngutip ini ayat ini. Yesus loh. Iya, memang nggak ada. Tapi kan tadi ada pertanyaan, apakah Yahweh itu adalah Yesus? Bagi kami iya. Tapi orang Yahudi kan enggak. Nah, tadi saya katanya disuruh tanya sama orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi kan, orang Yahudi menyebut Yahweh nggak sembarangan. Mereka memakai Hasem. Mereka sama sekali nggak mungkin mau itu. Iya, betul. Yahwehnya sebagai Yesus. Iya, betul.